Selamat sore semuanya, teman-teman dunia games. Halo, halo, halo. Apa kabar nih? Jumpa lagi sama aku Cindy Gulayang L2 di DG Cheat episode 113. Nah, di episode kali ini tentunya udah pada banyak banget nih yang nungguin ya. Karena episode kali ini bintang tamunya tuh spesial banget. Dan pasti kalian semua udah kenal, siapa lagi kalau bukan Siska Saras. So, sebelum kita invite bintang tamu yang keren banget ini, Cigu juga mau ngasih tahu nih, buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa untuk kasih pertanyaan ke Siska. Caranya gampang banget, langsung aja kasih pertanyaannya di kolom box di bawah sini. Karena untuk 5 orang terpilih akan mendapatkan hadiah total 1 juta rupiah. Jadi tunggu apalagi, kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu pertanyaan kamu dijawab dan mendapatkan voucher Google Play total senilai 1 juta rupiah. Nah, Cigu juga mau ngasih tahu nih, jangan lupa untuk nonton DG Cheat setiap hari Rabu jam 4 sore. Jadi tiap hari Rabu nyalain notifikasinya, nyalain jadwal kalian supaya kalian nggak ketinggalan untuk nonton DG Cheat. Karena setiap hari Rabu ini akan ada bintang tamu yang keren-keren banget, gokil-gokil banget. Dan kalau kalian mungkin punya rekomendasi bintang tamu siapa lagi, boleh banget juga komen di bawah. Tapi sebelumnya Cigul mau dong, kalian semua yang lagi nonton, coba absen dulu, ini yang nonton dari mana aja sih? Coba ya komen di bawah kalian ini dari mana aja. Sambil kita menunggu bintang tamu yang keren banget, sebentar lagi akan Cigul undang. Nah, Cigul juga mau ngasih tahu nih, buat kalian pemain Mobile Legends, Free Fire ataupun game-game lainnya, jangan lupa kalau misalnya nih kalian mau beli diamond, itu belinya di mana? Di mana? Betul banget, belinya harus di dunia game. Karena di sini pastinya termurah dan paling murah. Udah gitu anti ribet-ribet klub. Paling gampang karena pembeliannya bisa bayar pakai OVO, GoPay, Dana, QRIS, bahkan bisa pakai pulsa. Oke, wow, udah ada yang dari Bali, ada dari Jogja, dari Makassar. Ayo yang lainnya boleh absen. Jangan lupa juga share live ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton. Jangan lupa juga untuk kasih pertanyaan. Siapa tahu pertanyaan kalian terjawab dan berpotensi memenangkan hadiah total 1 juta rupiah. Oke, kalau gitu, karena udah pada gak sabar, ini Cigulat udah pada gak sabar banget, kita langsung undang aja bintang tamu kita yang keren banget hari ini, yaitu Siska Sarah. Dan kaget nih melihat kecantikan bintang tamu kita hari ini. Gak sabar. Oke, sebentar. Oke. Hai Kak Cigu. Hai Siska, apa Hai kabar? semua, baik, luar Aduh, biasa. cantik banget hari Makasih, ini. sekarang kita sama loh ponian. Iya loh, sekarang kita kembaran ya, berponi. Kamu kabarnya baik, sehat? Baik, sehat puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Kan baru graduate, jadi sekarang sibuknya banyak event sendiri, misalkan nyanyi solo. Fokusnya sih nyanyi solo sih, jadi mungkin seringnya isi-isi acara atau nyanyi juga bareng Typicals gitu. Oke, ngomongin graduate. Ini kan berarti Siska nih memulai karirnya itu di JKT48 ya, bener nggak? Betul. Boleh nggak sih ceritain dikit, ini awal mula Siska tuh bisa masuk JKT itu gimana sih? Pas audisi tahu dari mana? Terus pas audisi ngapain aja? Spill dong ke kita. Sebenarnya aku ini udah sering banget sih cerita ke temen-temen waktu itu kayak di showroom atau di live dimanapun aku selalu cerita. Jadi dulu tuh aku masuk JKT48 itu karena aku tidak sengaja mendengar obrolan dari teman-temanku pas lagi istirahat di kelas. Habis itu aku mendengar kayak JKT kan mau bikin generasi 3. Tapi waktu itu aku tuh nggak tahu seluk-beluk JKT itu gimana. Terus mereka tuh lagunya apa aja selain Heavy Rotation dulu aku nggak tahu. Tapi karena emang dulu tuh kan masih umur 13 tahun dan emang kayak pengen banget nih jadi penyanyi, jadi entertainer. Jadi aku memutuskan buat iseng-iseng daftar lewat handphone aku sendiri. Lewat handphone, berarti itu kayak Mm-mm. ngirim video kamu nyanyi atau kayak cuma pendaftarannya aja tuh? Waktu Kalau itu. waktu itu kayak cuma formulir kayak basic pertanyaan gitu sama foto sih kayak foto close up, foto full Oh, body gitu. oke ya, berarti ya awal-awal. Mm-mm. Terus, abis itu dipanggil atau gimana tuh? Iya, jadi waktu itu kan dipilih untuk interview. Nah, habis interview baru kita ke finalis.
dari interview ke finalis, abis itu finalis itu latihan fisik, abis itu latihan dance. Waktu itu aku ingat banget kita berulang kali berlatih lagu Aita Kata karena emang Oh. masih trainee dan masih kayak gak bisa nari kan. Jadi kayak Aita Kata tuh susah banget. Padahal sekarang kan kalau dipikir, ya elah Aita Kata doang kan Kak Cigu. Udah pro ya, langsung Iya ya. kan? Kalau dibandingin Heeh. lagu-lagu yang lain emang Aita Kata ya termasuk cukup tidak terlalu sulit ya gitu. Betul. Tapi itu dulu tuh Betul. kita kayak pusing banget. Makanya kayak kok bisa sih? Terkejut kali ya, saya masih muda kan saat itu ya, masih muda banget lah ya. Betul. Masih belia. Masih belia. Tapi Siska, anyway berarti kamu pas audisi itu disuruh nyanyi kan pas datang? Jadi pas Masih audisi ingat, finalnya. oh pas final, masih ingat nggak Mm-mm. kamu nyanyi lagu apa waktu itu? Atau harus Aku inget diwajibin sama banget. Jack? Apa tuh, Jadi apa tuh? waktu itu tuh JKT nggak kasih kita lagu wajibnya, tapi aku nyanyi lagunya Katy Perry, judulnya Unconditionally. Wah, lagu yang cukup berat ya itu ya, pemilihan lagunya luar biasa. Jadi aku tuh Terus, kayak pas menjelang final audisi tuh bingung banget mau nyanyi lagu apa. Kayak aku kan suka berganti-ganti ya. Tadinya tuh mau nyanyi Listen-nya Beyonce, tapi kayak enggak, ketinggian. Terus ganti lagi lagunya siapa. Akhirnya kayak Hamin satu udah deh Unconditionally. Jadi itu yang apa sih yang mengantarkan aku di final audisi sih waktu itu. dan akhirnya menjadi member JKT48. Wow, Ya takut. wow. Tapi Sampai Siska, udah graduate sekarang. tapi sampai udah graduate nggak berasa ya, kamu yang udah cukup lama ya generasi Oh, 3. Wow, iya. luar biasa ya Anda. Tapi sebelum kamu tahu tentang JKT48, sebelum kamu mendengar obrolan dan akhirnya kamu ikut audisi, itu kamu sempat punya cita-cita apa nggak sih sebelum pengen jadi penyanyi gitu? Ada nggak? Sejujurnya dulu emang cita-cita aku pengen jadi penyanyi sih dari kecil juga karena emang mungkin udah diarahin sama ibu sama bapak kayak dari umur 4 tahun tuh dia dimasukin les nyanyi. Jadi dulu tuh belum kepikiran apa-apa selain oke, berarti ini gede gue jadi penyanyi nih gitu. Ah, berarti emang sesuai passionnya juga, kebetulan jalannya Iya, dibukakan ke arah sana puji gitu ya. Tuhan, semoga Puji bisa. Tuhan. Iya, tapi ya sebelum kita lanjut ngobrol lagi, karena ini kan obrolannya makin seru banget nih. Aku kayak bertemu Lama ya, soalnya aku sebelum keluar masih sempat ketemu Siska tuh. Iya kan? Sumpah, Iya, masa masih sih? sempat ketemu kamu. Ya, jadi aku sempat lihat. Tapi nih Cikgu punya info penting dulu nih. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat dengerin obrolan kita yang seru banget ini, yang bakal bombastis, karena masih banyak list pertanyaan yang bakal aku tanyain ke Siska. Nah, buat yang nggak sempat dengerin, don't worry, jangan sedih, karena obrolan kita ini nantinya itu bisa didengerin lagi di Langit Musik. Jadi langsung aja download aplikasinya, atau langsung aja ke tisel.me/langit musik. Oke, jadi tetap bisa dengerin lagi nanti dan dimanapun dan kapanpun. Oke, Siska, aku kan memantau kamu nih ya. Kamu tuh di Oh, JKT perkembangannya itu dari tim T, terus ke K3 sampai akhirnya ke tim J. Tim hmm. terkuat itu J. Terus itu boleh nggak sih diceritain prosesnya tuh gimana sampai akhirnya masuk ke tim J? Jadi tuh waktu itu tuh sebenarnya nggak kayak level-levelan gitu sih kalau waktu itu rasanya tuh emang kayak tim J generasi satu, tim K kan generasi 2 ya kayak dulu ya. Ya, Tim dulu T gitu itu ya. generasi 3. Ya, berdasarkan ini ya generasi ya, kalau zaman Hmm, awal-awal ya. Kalau sekarang iya. baru di mix-mix ya. Iya, sekarang malah udah nggak ada tim. Oh. Habis itu 2016 itu ada namanya Grand Shuffle apa Grand Reshuffle pokoknya kita dikumpulin di Handshake Festival gitu. Mungkin di sini kayaknya banyak yang udah nggak tahu deh Handshake itu apa. Habis Zaman itu, dulu banget ya. habis itu kayak Sepuh nih, oke, sepuh. iya habis Sepuh. itu kayak dicampur-campur misalkan siapa dari tim J ke tim T, dari tim T ke tim J. Jadi itu emang kayak random aja gitu. Dan kebetulan aku emang berpindahnya tuh pas gitu dari T ke J gitu loh. Jadi kan awal masuk ke tim T dulu. Habis itu Grand Reshuffle yang 2016 ke tim K. Habis itu reshuffle lagi 2019 kalau nggak salah deh. Terus ke tim J. Jadi emang kayak pas banget. Oh udah pernah ngerasain tim J, tim K sama tim T gitu. Jadi benar-benar nyobain semuanya ya. Heeh. Tapi ada kesulitan nggak selama kan kamu kan sempat di tim Q dulu, tim T dulu, akhirnya ke tim J. Nah, perpindahan tim-tim ini kamu ngerasain ada kesulitan kah atau kayak malah seru karena akhirnya dapat formasi baru, atau malah kayak aduh tekanannya makin berat nih karena harus bertemu dengan teman-teman baru lagi, itu kan menjalin bonding lagi dari awal untuk belajar Hmm. macam atau gimana tuh?
Kalau aku sih seneng karena waktu itu tuh pas di tim T emang aku tuh impiannya aduh someday gue pengen banget masuk tim K3 karena dulu kan tim K3 tuh yang kayak lagu-lagunya tuh susah yang kayak army banget gitu, yang keras gitu, yang galak. Jadi waktu itu aku kayak seneng aja pas pindahin ke tim K3. Begitu pula dipindahin ke tim J karena emang dipindahin ke tim J itu kebetulan kan sama teman-teman aku juga, sama Mm-mm. Karona, Kanadila, Aurel. Jadi kayak pas pindah bareng tuh, oh ya udah temen-temennya sama, cuma nama timnya aja yang beda. Aku sih nggak ngerasain kayak ada perbedaan yang menyulitkan sih, puji Tuhan, karena emang banyak dibantu juga gitu. Tapi untuk jadwal latihan dan perform itu sama atau ada pas kamu jadi tim ini tuh lebih padat atau gimana tuh? Mungkin pas jadi tim T lebih padat karena kan masih trainee anak baru ya. Oh, kalau training itu latihannya hampir tiap hari banget ya berarti ya? Tiap hari banget sih, Do. Wow, luar biasa. Jadi strong ya, strong woman. Strong. Dan Siska kan berarti di JKT ini bukan sebentar ya, cukup lama ya, kurang lebih berarti 9 tahun ya, kalau nggak salah ya. 9,5 sih, 9 hitung-hitung. luar biasa. Ini boleh tahu nggak, apa yang membuat kamu tuh bisa bertahan selama 9,5 tahun dan memutuskan untuk terus di JKT, terus ada rasa jenuhnya enggak atau gimana tuh? Yang membuat bertahan yang pastinya karena kalian yang lagi nonton ini ada alasanku. Uh, Karena aku suka kalau misalkan tampil di atas panggung itu juga salah satu alasan kenapa aku bisa bertahan di JKT48 itu lama. Abis itu karena emang JKT48 itu kayak sekolah, jadi kita bisa banyak punya pelajaran yang kita dapat dari situ. Karena kalau misalnya aku nggak masuk JKT48 itu rasanya aku tidak bisa mungkin kayak nggak bisa menempatkan diri aku sebagai misalkan public figure yang baik, kan itu kan juga diajarin juga di JKT48 gimana kita profesional, jadi kayak emang itu sih yang bikin bertahan. Dan temen-temennya seru banget kalau misalnya kita betul banget. dulu tuh kalau mau konser, mau tour, mau event di luar kota tuh kayak riuh-riuhnya tuh bikin kangen. Oh, bener sih, tipikal yang cewek-cewek yang asik gitu kan. Terus kayak Betul. ya benar, kehebohan di belakang panggung tuh lebih seru apalagi di teater ya. Berarti Iya, kamu tuh udah nyobain setlist apa aja sih selama di JKT? Apa hampir semuanya? hampir semuanya, tapi coba ya aku mengingat-ingat ya guys nih ya. Yang nonton coba ingetin aku kalau misalnya aku ada yang ke skip. Jadi dulu kan Tewot Nagi Nagara, Pajama Drive, abis itu tim K3 tuh Sakagari, Romansa Sang Gadis, terus pernah juga Himawari Gumi, Dareka Oh, no Tameni, baik. Station Girl, RKJ, SNM, terus apa Ramune, apa lagi ya? Iya deh Wah, kayaknya itu hampir 10 atau lebih deh, tapi nggak kurang dari 10. wah gila, luar biasa banget ya. Berarti kelihatan skillnya memang luar biasa ya. Itu nggak mudah loh ngafalin. Aku kan pernah juga jadi member meskipun cuma bentar ya. Pernah cuma bentar. Itu aja cukup berat untuk ngafalin satu setlist. Apalagi Siska yang udah pernah nyobain hampir lebih dari 10 setlist. Kita harus Hmm, coba banget sih. Ngebul ya. ngebul sih, ngebul banget. Apalagi kalau misalkan kayak Ngafalin. dalam seminggu, misalkan hari Sabtu kan show, tapi beda setlist tuh. Misalkan yang satunya RKJ, satunya Session Girl, nah, aduh. Tapi kan Aduh, lama-kelamaan jadi kayak biasa gitu. biasa ya. Oke, ini kan seru banget selama di JKT 9,5 tahun, waktu yang nggak bentar juga. Sampai akhirnya Siska memutuskan untuk graduate. Boleh tahu nggak sih ini reasonnya? Mungkin buat teman-teman DG juga yang belum pada tahu, reason sampai akhirnya memutuskan pengen berkarir sendiri dan juga graduate dari JKT ini apa sih? Karena yang pertama aku merasa udah cukup belajar di JKT48 karena kan 9,5 tahun tuh lama banget ya kalau misalkan apa di suatu grup gitu. Tapi sebenarnya bukan karena waktunya udah lama jadi ke pressure untuk keluar sih, tapi lebih ke aku penasaran sama pelajaran apa lagi yang bisa aku pelajarin setelah aku keluar dari JKT48 gitu sih. Ah, berarti pas membuat keputusan ini kira-kira nih dari 9,5 tahun ini kamu udah persiapan untuk merasa cukup di JKT itu dari tahun keberapa tuh? Atau kayak Jadi 2021 sih kayaknya 2021 tuh eh sebelum aku rilis lagu Berdebar itu emang aku mikir kayaknya mau graduate deh, kayaknya mau graduate. Jadi ya 2021, 2022, 2023 tuh emang aku istilahnya aku juga berusaha lebih keras supaya mencari tahu kira-kira apa lagi nih yang bisa didapetin di JKT48, apalagi yang bisa dikasih ke penggemar-penggemar JKT48 selagi aku masih di sini. Jadi kayak aku
ya usaha aja sebisa mungkin buat nunjukin apa yang aku bisa. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu tuh udah nunjukin juga sih. Pasti kan kita semua member kan nunjukin kita effortnya tuh gimana. Cuma mungkin di 2021 itu kayak emang bener-bener kayak oke sih Kak, lu kalau misalkan emang mau graduate sekarang lu emang harus bener-bener usaha lebih keras gitu. Berarti kalau menurut kamu pribadi untuk momen graduate itu perlu momentum atau kayak oh saat udah merasa enough aja? Atau kan ada beberapa mungkin yang mikirnya mungkin tunggu momentum dulu nih pas lagi momen ini atau pas momen posisinya lagi di mana gitu. Kalau menurut kamu pribadi tuh perlu momentum nggak sih untuk graduate gitu dari JKT48? Menurut aku dimanapun itu momentum tuh pasti penting sih. Selain graduate pun ya, pasti kita kan misalnya suatu hari di luar sana punya project atau mau announcement tuh pasti kan kita lihat juga momentumnya gimana. Tapi kalau buat aku sebenarnya momentum menurut aku itu adalah pas waktu aku mini konser. Mini Oh, konser jadi bulan Agustus kemarin tuh aku bikin mini konser dan emang dari tahun-tahun sebelumnya aku udah mikir kalau kayaknya aku akan graduate yang benar-benar keluar saat gue udah berhasil bikin mini konser aku sendiri solo gitu dan membawakan lagu-lagu aku gitu. Jadi ya puji Tuhan bisa dikasih kesempatan untuk menggelar mini konser dan waktu itu aku merasa oke kayaknya udah September. Jadi kayak tanggal 27 Agustus aku mini konser, minggu depannya aku langsung last show. wah, keren banget. Berarti memang sudah di-planningin keren banget sih Siska. Gokil banget. Tapi Oh, kan pastinya nih kamu 9,5 tahun kan. 9,5 tahun tuh banyak memori yang indah, ya kan? Bersama fans, bersama teman. Kira-kira apa sih hal terberat yang menurut kamu tuh berat banget saat kamu memutuskan untuk graduate dari JKT? yang paling berat itu adalah karena JKT48 itu kan hampir setiap hari kita ketemu sama staff, sama teman-teman, dan itu mungkin kalau dihitung dan dikalkulasi selama 23 tahun aku hidup, lebih banyak ketemu sama keluarga besar JKT48 daripada keluarga besar kandungku sendiri. Karena kan anak rantau juga kan. Jadi mungkin yang paling berat tuh adalah saat kita nyadar kalau oke ini kayaknya besok banget nih gue bangun tidur udah nggak ada jadwal JKT di handphoneku, udah nggak ketemu lagi dalam waktu yang biasa kan rutin banget tuh setiap hari ketemu, tapi sekarang mungkin ketemunya kayak sebulan sekali atau mungkin pas ada event. Dan mungkin yang bikin kangen adalah pakai si Fuku JKT48 mungkin ya, karena di mana lagi kita yang orang dewasa ini bisa menggunakan kostum permen selain di JKT48. Betul, yang gemes-gemes dan juga bagus-bagus Iya. banget emang kayak sesuai dengan badan kita gitu ya, dibikinnya udah Mm-mm. pas banget. Tapi bener sih, salah satu yang aku rindukan juga ya kan aku udah umur banget nih ya kan ya, udah dari Enggak lama masuk banget. kawaii. Iya, aku jujur kangen banget tuh pakai kostum apalagi pas setlist yang memang kostumnya tuh unik-unik banget kan. Iya Pas itu kan. itu emang yang cukup berat ya, kayak kebiasaan lamanya ada yang hilang gitu. Betul, karena kan kalau misalkan orang lihat kostum JKT48 kan mungkin ada yang nyentrik, tapi kan orang kayak, oh ya emang JKT. Coba sekarang lu pengen pakai kostum lollipop, kan kayak Iya, orang tuh kayak buset nih orang kenapa gitu. iya, tapi kan kamu itu hal terberatnya. Tapi kamu punya kekhawatiran nggak sih pas keluar dari JKT? Oh, takutnya gimana nih ya pas aku keluar kehilangan fans kah? Atau ada kekhawatiran nggak sih untuk bersolo karir dan nggak ada teman-teman lagi gitu? Kekhawatiran tuh pasti ada sih. Mungkin yang buat aku khawatir adalah kayak aku tuh suka khawatir kayak gimana ya nanti kalau aku udah jadi ex-member, udah gak jadi member lagi tuh, orang-orang tuh masih excited gak sih kalau lihat aku kabarin di Twitter atau misalkan kayak excited gak ya kalau gue ngeluarin single gitu. Tapi kan itu emang kayak ya manusia wajar ya, kayak insecure atau misalkan khawatir gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita tetap doing apa yang kita bisa lakukan aja gitu dan emang maintain teman-teman penggemar yang udah dukung kita dari dulu itu sih juga penting. Jadi karena kita tahu mereka tuh selalu ada dan kita juga tahu kita bisa saling sama-sama memberi kebahagiaan, jadi kekhawatirannya itu jadi lama-kelamaan tuh hilang karena kalau ya saling ada buat satu sama lain aja sih gitu. Boleh dibagi nggak nih tips-tips gimana sih memaintain fans-fans kamu dan juga teman-teman kamu setelah kamu keluar dari JKT48? Aduh, Tips-tips kalau mau maintain penggemar ya, gimana nih Siska Nation, aku gimana mau maintainnya? gimana gimana? Apakah Yang jadi pastinya berkonten atau uh, aku tuh suka berteman dengan semua orang yang dukung aku dari dulu sih. Jadi aku emang nggak pernah nganggep satupun dari mereka tuh kayak
beda daripada aku gitu. Jadi kalau misalkan ketemu atau misalkan ada kesempatan buat ngobrol lebih banyak ya pasti aku pengen. Jadi mungkin maintainnya adalah tetap positif, tetap bisa kasih inspirasi sekecil apapun, tetap bertahan karena keberadaanmu itu kan pasti kan ada kebahagiaan juga buat orang lain gitu aja sih paling. Ah, keren. Oke, aku tuh lebih penasaran. Sekarang aku mau ngulik-ngulik lagi pas kamu jadi member. Nah, selama kamu jadi member 9,5 tahun ini, kira-kira siapa sih menurut kamu teman yang paling deket banget sama kamu? Member yang paling deket? Yang benar-benar aduh klop banget gitu. Kalau misalkan dulu itu tuh ada Cidesi, tapi kan Cidesi tuh udah graduate 2020 ya, 2020 Cidesi graduate apa 2021? Oke, 2021 awal mungkin ya. Tapi kan habis itu kan kita jadi menyatu tuh JKT48 tidak ada tim lagi. Jadi aku tuh sering banget ngobrol sama member-member yang lebih junior gitu. Maksudnya kayak generasi yang baru masuk. Jadi aku dulu sering ngobrolnya tuh sama Onil, Lulu, Hmm. Eli sih yang selain generasi aku ya. Ya mereka bertiga itu karena lucu banget. Aku suka ngeledekin Onil. Tuh kan Ya. orang-orang pada jawab tuh udah tahu. Oke, kalau momen yang paling kamu kangenin gitu dari kebersamaan dengan member-member apa sih? Kayak keseruan apa yang kamu kangen banget, kayak yang rutin dilakuin? Yang rutin dilakukan. Ini aneh sih, tapi aku kangen make up di meja teater. Oh iya, kenapa kenapa ada keseruan apa di makeup di meja teater itu? Soalnya kalau lagi make up di meja teater tuh kan pasti kan kita juga ngobrolnya ngalor ngidul sama semuanya kan. Jadi kayak kayak kamar rasanya tuh kayak backstage teater tuh kayak oh ini kamar gue. Jadi kayak safe place gitu dulu. Kayak girls time banget ya pokoknya ya, ciwi-ciwi gitu Mm-mm. Iya, backstage. tapi mungkin yang dikangenin itu juga huru-hara menjelang big event. Oh, Halo? oh, Iya, halo? jadi aku kangennya kayak huru-hara menjelang konser atau menjelang kayak event-event besar di JKT gitu. Kak Cigo Hmm, kan pasti ngalamin juga gak sih kayak dulu kalau setiap konser tuh kayak bener. quick change terus GR kostumnya berkali-kali. Bener banget, apalagi kalau misalnya ada latihannya kan, JR-nya itu yang paling mendebarkan gitu loh. Kayak, oh tek tak tek tak tek, cepet-cepet banget. Apalagi event Iya, iya, besar iya. kan. Ah, Seru banget sih. Tapi emang seru sih, karena beda kan kerja sendiri sama kerja dengan banyak orang. Nggak cuma bener, banyak, bener, bener. banyak juga kru-krunya, tim-timnya gitu kan. Iya, iya, iya. Seru banget. Anyway, selama kamu perform, ada nggak sih hal yang nggak bisa kamu lupain atau kejadian yang nggak bisa kamu lupain bersama para member? Kejadian kocak gitu. Apa kek? Aku tuh kalau misalkan lagi di panggung ya, sebenarnya ini fun fact sih. Aku tuh kalau lagi di panggung kayak suka lupa. Kayak misalkan aku lagi tampil, abis aku masuk backstage tuh aku suka lupa tadi gue ngapain gitu. Oh gitu, Iya, ngeblank. jadi mungkin bukan ngeblank lebih ke kayak terlalu enjoy kali ya. Jadi kayak overwhelmed gitu loh Kak rasanya. Jadi Oh. mungkin kalau misalkan yang paling dikangenin itu kalau oh gini, ini tuh sebenarnya lucu banget sih. Jadi waktu itu kita pernah tampil di festival, tapi aku lupa apa, pokoknya off air gitu lah. Tapi istilahnya itu belum ada tulisan song list gitu. Bisa kan ada song list ditempel di stage atau di speaker gitu kan. Jadi kita pas mau dari lagu satu ke lagu dua tuh kita bingung, bingung banget lagunya tuh apa. Akhirnya kita kayak teriak-teriak tapi mic-nya diturunin kayak Pareo, Pareo, Pareo sambil bergerak gitu. Iya, Seru banget. Oke, itu banget. 9,5 tahun di JKT48. Boleh dikasih tahu suka dukanya apa nih Siska? Suka dukanya di JKT48. Kalau sukanya adalah ketemu sama orang banyak, kenal sama member-member semuanya, sama staff semuanya, ketemu Kak Cigul, ketemu ex member, ya kan? Terus sukanya lagi karena banyak banget hal yang bisa dicoba kalau misalkan di JKT48. Kayak misalkan bisa tahu gimana caranya handshake event, gimana caranya kita istilahnya memberikan memberikan apa ya? Bukan memberikan kayak tutur kata yang baik ke penggemar. Terus sukanya juga bisa keliling Indonesia kalau misalkan lagi off air, bisa konser di panggung yang besar itu kan such itu banget ya kayak privilege banget gitu buat anak yang dulu masih SMP. Terus kalau dukanya yang pastinya ngerasa mungkin mengorbankan waktu buat untuk keluarga itu pasti. Terus dukanya tuh jauh dari keluarga. Ya pasti anak rantau tuh dukanya kalau ditanyain tuh pasti jauh dari keluarga aja kali ya.
Ah, I see. Ya sih pasti ya, namanya juga kan fokus di karir pasti harus ada yang dikorbankan. Hmm. Siska kan udah nggak di JKT48 nih. Kira-kira apa sih wish-nya Siska, harapannya Siska untuk JKT48 ke depannya setelah Siska udah nggak bersama JKT lagi? Aku apa ya? Aku berdoa semoga JKT48 itu tetap menjadi grup yang jaya, jaya, jaya. Karena kan Semakin sekarang, mm-mm. Kalau Kak Cigu dulu ngerasainnya gimana pas JKT kayak rame banget ya JKT tuh pas era apa? pas mulai masuk Gen 3 tuh, mulai makin rame kan. Setelah itu kan jadi rame-rame terus. Karena aku di era yang 2013 nggak sih? iya 2013, aku kan dari 2011 ya, dari 11 akhir kan Hmm. masih tinggi banget tuh JKT kan, karena cuma ada Gen 1, baru akhirnya muncul Gen 2. Nah, pas udah muncul Gen 3 itu makin rame, makin makin terkenal juga JKT-nya, jadwal tuh makin padet banget. Dan Iya, ya iya, aku iya. happy juga karena semakin berkembang kan. Teman baru lagi, generasi baru yang masih muda tapi berbakat semua. Salah satunya Siska nih di sini. Keren banget. Iya, Kak. Iya, jadi sekarang kan JKT tuh lagi rame banget ya. Kayaknya kayak semua orang sekarang tahu JKT gitu. Kalau dulu kan kayak orang kayak mikirnya emang JKT masih ada, tapi sekarang kan kayak udah besar banget dan kita tuh kayak bersyukur banget ya sih Kak kita bisa salah satu orang atau member yang turut ikut di JKT48 dalam membangun JKT48 gitu. Wede. Jadi mungkin semoga tetap lancar-lancar urusannya. Semoga banyak orang juga yang tahu lagu-lagu JKT48. Terus sayang sama member-membernya, dijaga member-membernya, disayang karena member itu kan latihannya keras banget ya untuk kalian-kalian untuk perform. Dan pastinya tuh capeknya bukan cuma badan doang. Jadi kayak semoga semuanya tuh bisa saling menjaga, saling istilahnya saling kayak melindungi member-member. Dan pastinya jangan bosan-bosan untuk terus dukung JKT sih. Itu harapan aku untuk grup JKT48. Amin, amin, amin. Anyway, sebelum kita lanjut cerita lagi nih Siska ya, aku tuh punya info penting banget nih. Karena ini pasti banyak banget fans-fansnya Siska dan juga ini penonton setianya dunia game yang pro player dan juga suka main sama Mobile Legend. Jadi buat para player Mobile Legend, ini Cigul punya info, jangan lupa kalau mau top up, itu top upnya di dunia game. Soalnya di dunia game itu tuh selalu ada harga termurah dan ada juga flash sale. Yang mana kalau kalian mau top up itu bisa start from 1000-an aja, bayangin. 1000 rupiah udah bisa top up diamond. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasinya di Play Store kalian. Dan jangan lupa juga kunjungin ke websitenya di duniagames.co.id. Nah, Cigul juga baru tahu nih ya, kan Cigul memantau-mantau Siska nih, kepoin Siska. Ternyata bukan cuma grade dari JKT. Ternyata Siska juga graduate dari perkuliahannya, bener nggak nih? Baru lulus Iya, ya? bener Kak. Bener. Dan ternyata ini kamu menjadi salah satu mahasiswa dengan IP tertinggi di prodi kamu. Wow, bener. Enggak, jadi aku tuh menjadi nilai skripsi kan kebetulan kan aku kan di komunikasi. Jadi puji Tuhannya nilai skripsiku yang paling tinggi gitu. Wah, itu keren banget loh. Dan aku juga kan mengalaminya kuliah sambil kerja gitu ya. Itu tidak mudah. Itu boleh diceritain nggak gimana cara seorang Siska dengan abrek-abrek padat itu bisa lulus dengan nilai terbaik untuk skripsinya dan gimana sih cara bagi waktunya? Yang pastinya itu sebenarnya menurut aku ya kalau misalkan kita bilang kayak misalkan kan orang kan banyak yang bilang kayak udah pelan-pelan aja, maksudnya kayak yang penting jalan. Kalau menurut aku nggak bisa pelan-pelan aja, kayak you have to push yourself gitu. Jadi kalau misalkan emang emang bukan dari kayak kita sedikit maksa ke diri kita, itu tuh pasti nggak akan bisa kelar. Jadi kayak waktu itu sebenarnya itu juga menurut aku berat juga sih karena pas lagi ngerjain skripsi itu aku juga lagi JKT mau graduate dan aku kebetulan lagi mau tour JKT dan syuting series jadi kayak itu emang aduh kalau diinget-inget tuh kayak buset itu dulu gue gimana ya tapi kayak kalau misalkan emang emang dikerjainnya udah tahu nih misalkan kita taruh di to-do list atau misalkan kayak sehari dibikin target itu sih kekejar sih jadi kalau aku mungkin harus ditargetin dan nggak bisa kayak sehari istirahat. Mungkin ya boleh lah istirahat, tapi kayak jangan lama-lama gitu. Berarti salah satu tips and triknya adalah bikin to-do list ya dan juga tulis goals-nya kayak mau capai ini tuh dalam waktu berapa lama. Terus bikin Iya,
Ya, berarti kamu selalu bikin scheduling untuk tiap hari ngapain atau gimana? Iya, Keren tapi banget. tapi emang bukan yang kayak sedetail itu sih Kak. Kayak misalkan bisa aku bangun pagi tuh udah tahu misalkan hari ini tuh apa aja yang harus dilakuin gitu. Jadi kalau misalkan bisa kecentang tuh rasanya kayak puas gitu. Oh, berarti itu buat teman-teman ini yang lagi nonton, itu gimana caranya sih supaya bisa menyeimbangkan pekerjaan dan juga pendidikan supaya tetap tercapai dengan baik semuanya, itu bisa tuh ikutin caranya Siska, bikin to-do list ya, sama jangan terlalu lemah ke diri sendiri. Pokoknya harus push yourself mumpung masih muda. Itu aku suka banget ya. Keren banget Siska. Woo, woo, woo. Anyway, aku juga mau nanya sesuatu nih. Ini kalau bisa Boleh. klarifikasinya kali ya. Klarifikasi ke kita semua. Ini aku dengar-dengar nih ya di tahun 2018 pas lagi Son Sekyo, kamu kan pernah bilang nih ya, kamu pernah bilang kayak sebenarnya masa sedikit tertekan gitu selama di JKT48 karena sepertinya fans itu tuh lebih suka dengan member yang berpenampilan lebih menarik dibanding member yang berbakat. Itu kenapa sih sampai kamu berani bisa ngomong kayak gitu, dan boleh nggak sih kasih klarifikasi ke kita? Ya ampun, klarifikasi ya. Jadi dulu first of all adalah 2018 tuh Siska masih menjadi anak kecil yang berambisi dan kayak hajar semuanya hajar gitu. Terobos Dan pokoknya. dan itu tuh sebenarnya aku sedikit emosional karena di tahun 2018 itu adalah dari 4 tahun aku dari JKT48 itu pertama kalinya aku uh, masuk Sosenkyo. Jadi mungkin di saat itu sebenarnya aku tidak nggak ada niat untuk kayak nyindir atau misalkan menyalahkan gitu ya, karena emang pilihan pada dasarnya adalah tergantung orang ya. Kita nggak bisa nyuruh orang kayak lo harus ngefansnya sama yang berbakat aja, jangan yang cantik doang, itu sebenarnya nggak bisa. Dan waktu itu aku juga tahu gitu, jadi emang sebenarnya itu diomonginnya adalah karena mungkin lebih ke diri aku sendiri sih. Gitu. Tapi hebat Karena loh, emang apa tuh. umur 18 tahun hebat banget, kamu 18 tahun tapi kayak berani ngomong kayak gitu. Itu aku juga salut. Tapi Iya aku, tapi jujur ya kalau misalkan aku, nih kita kan udah gede, jadi kita kayak udah ketawain aja ya. Kalau misalkan aku lihat klipnya tuh dulu tuh kayak gue ngapain sih, stop banget teriak-teriak Siska. astaga, emosional gitu kan, emosional. Namanya anak muda gitu kan, ABG ya kan. Begitu. Seru sih, seru tapi. Anyway, ini kamu ini kedepannya tuh punya rencana terbaru nggak sih untuk rilis lagu baru, single ataupun solo album gitu ke depannya nih? Kalau single tuh pasti ada, ditunggu aja, semoga bisa dalam beberapa bulan, which is kan beberapa bulan tuh udah tahun depan ya, jadi ditunggu aja, ditunggu aja. Tunggu Kalau aja nih. misalkan album itu mungkin masih sedikit jauh karena nulis satu lagu aja kan lama ya prosesnya, jadi itu aja. Pasti Oh, ada kok single. pasti ada ya, amin. Pokoknya Mm-mm. pantengin terus di Instagram kamu ya. Kamu kan ngasih infonya semua di Instagram ya berarti ya. Iya dong. Oke, berarti ini kan Siska sekarang udah lulus dari JKT, udah lulus kuliah juga. Ini kedepannya kamu tuh pengen berkarir di bidang apa sih? Apakah mau tetap terus ditarik suara? Ataukah ada bidang lain yang mungkin kita nggak tahu nih? Boleh di-spill nggak nih Siska? Kalau aku sendiri sih aku pengen fokus di bidang tarik suara aja. Cuma kalau misalkan kebetulan kan emang beberapa kali aku puji Tuhan bisa dapat kesempatan untuk berakting gitu. Jadi sebenarnya aku tuh pengen banget jadi entertainer yang istilahnya apa kata lain, jadi serba bisa. Lupa lagi tiba-tiba. Aku Ya juga gitu jadi loh Kak. multi talent ya, multi talent ya, multi talent ya. Misalkan kayak kalau misalkan disuruh acting ya pengen, kalau misalkan disuruh nyanyi juga mau. Tapi aku mungkin sekarang ini akan fokuskan ke tarik suara aja sih. Sama dia bilang bisnis sambel. Kamu suka makan sambal ya? Aku suka banget makan sambal dan dulu ibu tuh sering banget bikin apa? Bikin sambal cumi yang viral di Viral kalangan banget. teman-teman. Mungkin siapa tahu itu bakal jadi ini ya, usaha sampingan ke depannya ya. Wow, Lara gitu. menarik. Oke. Kamu juga kan sempat ini ya, sempat bikin mini konser ya yang The Beginning. Iya kan? Mm-mm. Itu boleh diceritain nggak sih prosesnya sampai akhirnya kamu bikin mini konser itu tuh gimana sih? Penasaran banget, gak gampang loh itu loh. Ah, itu wah itu tuh sebenarnya adalah
mini konser yang udah aku rencanakan dari lama, cuma mungkin realisasinya, prosesnya emang bener-bener aktifnya tuh bisa dibilang itu waktu yang singkat sih, karena mungkin persiapan aku cuma 2 minggu untuk mempersiapkan semua lagu dilatihanin, semua outfit ready, rundownnya gimana, dan lain-lainnya. Dan aku tuh bersyukur banget kakak-kakak staff tuh pada dukung dan pada mau bantu aku. Jadi kayak istilahnya overthinking dan stresnya tuh nggak sendiri gitu. Kayak, lu juga stres ya? Sama dong. Sama-sama bantu. Oh, berarti ini Siska Mm-mm. dan lagu, pemilihan rundown dan juga baju, kostum semua tuh Siska ikut campur tangan di situ. Yes! Wow, gokil banget loh. Emang kamu ini calon diva besar sih ya. Aduh, amin Mas Jo, Kak. Uh, Ini loh beneran. ah, Keren. coba buka jaketnya kalau merinding. Buka nih, wah nanti seksi. Aduh. Jadi emang dari dulu tuh kan aku suka berpikir, suka halu ya emang anaknya. Jadi dulu tuh aku kayak punya notes di handphone gitu, yang itu mobil siapa ya Allah. Jadi yang kayak aku tuh dulu, bentar ya Kak, aku jadi nggak fokus. Dulu tuh aku kayak punya sering nulis-nulis, misalkan kalau misalnya aku graduate aku mau bawain lagu apa gitu. Jadi di notes tuh udah ada beberapa lagu yang udah aku tulis dari lama. Jadi tuh yang udah aku pengen bawain tuh kayak First Rabbit, Baby Baby Baby, Hisa Sote Report tuh udah ada di list lagu yang akan aku bawakan di mini konser tuh dari lama gitu. Oh, jadi memang sudah terplanning ya. Bagus nih. Kalau dapat IPA tertinggi, memang otaknya encer dan luar biasa. Salut. Biasanya kalau kalau kita kayak di mendadak atau misalkan kayak waktunya dikit tuh malah makin encer otaknya. The real power of kepepet ya. The power Iya, of banget banget. luar biasa. Tadi juga kan Siska bilang Siska sempat di dunia acting ya kan. Dan Cibu juga lihat ini Siska tuh sempat mendapatkan penghargaan. Jadi menang penghargaan pendatang baru terfavorit di movie award ya. Berarti ini ya, Movie Actor Iya. Award 2021. Itu boleh diceritain nggak sih gimana perasaannya saat baru mulai terus akhirnya dapat penghargaan? Itu pasti duga nggak sih? Yang pastinya tidak menduga karena kan kebetulan film atau nominasi yang aku dapatkan di Indonesian Movie Actors Awards itu kan adalah dari film Sobat Ambyar, dan Sobat Ambyar itu sendiri film pertama aku juga, film bener-bener pertama kali aku acting itu Sobat Ambyar. Dan pas dikasih tahu sis ini kamu masuk nominasi tuh kayak kok bisa. Dan pas ternyata dapet penghargaannya itu aku lebih ke nggak nyangka sih, karena tidak pernah terbayangkan aku bisa memegang piala di bidang film, karena kan dulu kan mikirnya kayak nyanyi, tapi tiba-tiba film gitu. Jadi kayak oke, kayak lucu, dan aku kayak bersyukur banget sih, maksudnya kayak wah ini kayak this is something new, something big for me gitu. Wow, gokil banget. Tapi dengan mendapatkan penghargaan ini setelah menang, itu apakah kamu jadi pengen juga bener-bener fokus juga ke bidang acting ini, atau tetap mau fokus dulu aja, tetap ke tarik suara, atau mau dua-duanya? Aku tetap mau fokus ke tarik suara. Tapi kalau ngomongin acting, kamu tuh paling suka dapat peran apa sih? Kayak peran yang sebagai yang protagonis atau yang antagonis? Aslinya dari lubuk hati kamu tuh pengennya tuh jadi karakter apa? Sejujurnya ya, aku sih pengen coba yang antagonis yang bener-bener kayak villain gitu. Wow, pengen marah-marah ya? Pengen kayak orang-orang sebel aja kan, biasa kan kita suka ke bawah sebel sama yang jahat di film atau di series kan. Jadi kayak lucu banget kalau misalkan kayak lihat orang kayak dasar lu jahat banget, tapi kan itu cuma di film gitu. Oke, berarti itu salah satu goalsnya ya. Mungkin siapa tahu next projectnya bisa jadi peran antagonis ya Siska ya. Ibu tiri, jadi ibu tiri. Ibu tiri. Oke, anyway seru banget. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, ini Ciku juga mau ngasih tahu nih, jangan lupa untuk semuanya yang lagi nonton untuk follow Instagramnya Dunia Games. Langsung aja diklik di atas ini ya, langsung aja klik follow. Dan Ciku juga mau ngingetin nih buat teman-teman semuanya, kalau top up di Dunia Game itu kalian tuh bisa ngumpulin DG Point. Terus kalau kalian ngumpulin DG Point ya, kalian bisa redeem kode dan bisa dapetin nih jaket yang Cigul pakai. Ini kan kelihatan kan, ini varsity-nya. Ini nggak dijual Siska. Ini merchandise eksklusif. Jadi kalau mau dapetin ini, caranya gampang banget. Kalian top up terus-terusan, top up yang banyak, redeem poinnya, dan kalian bisa tukerin ini terus dapat secara gratis. Jadi top upnya wajib di Dunia Games. Langsung aja kalian follow dulu Instagramnya biar nggak ketinggalan.
Download aplikasinya di Play Store kalian atau ke websitenya di duniagames.co.id dan bisa dapetin merchandise eksklusif ini DGX tai lalat yang keren banget ini. Wow, wow, wow. Oke. Ini Cigul mau nanya lagi nih. Mantap. Cakep kan? Cakep kan? Keren Cakep banget kan? banget. Keren banget tuh guys. Itu kayak dari bahannya aja tebel dan Iya, pas banget buat musim hujan kali ini. iya. Anyway Siska, kan tren-tren biasanya nih ya, tren-tren anak-anak yang keluar dari JKT48 itu ujung-ujungnya tuh terjun ke dunia e-sport gitu kan. Oke. Entah BL lah, jadi pro player atau jadi talent di bidang e-sport. Nah kalau Siska sendiri ini sebenarnya tertarik nggak sih ke dunia e-sport? Aku tuh apa ya? Aku tuh kalau misalkan main games yang sulit gitu ya, aku tuh kalah mulu kasih gul. Oh. Jadi kayak ada satu titik ya aku ngerasa udahlah, gue nggak bisa main games gitu. Tapi aku tuh orangnya kompetitif. Jadi kalau misalkan kayak dipaksa, nih lu harus main game kayak aku mau kayak fighting spirit itu ada, Pokoknya harus skillnya yang nggak ada. kan nggak pressurein aja pokoknya. Iya, Hajar gitu. Oh. hajar aja. Tapi pernah nggak ada mungkin dari beberapa e-sport di Indonesia yang udah sempat nawarin Siska nih untuk join yuk e-sport gue jadi BL jadi talent. Udah pernah ada belum? Atau sebenarnya Siska dari lubuk hati yang terdalam itu kayak menargetkan pengen dia jadi BA e-sport ini? Ada nggak? Aku sih pengen tetap fokus di dunia tarik suara, tapi aku tidak menutup diriku dengan berbagai kesempatan yang ada gitu. Oh, Jadi yes. Benar. jadi kalau misalkan ada yang nawarin, belum sih kalau misalkan untuk yang e-sport gitu. Mungkin aku akan menjadi water sport kali ya, karena kan aku dulu suka banget tuh nonton water polo kan, jadi mungkin. Oh. Siapa tahu sport yang lain gitu ya. Tidak menutup kemungkinan. Luar biasa. Oke. Yes. Gokil banget. Seru banget ya ngobrol sama Siska nih. Tapi Aduh. sebelumnya ini Ciku juga mau ngasih tahu kalau di dunia games itu setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat itu ada promo flash sale. Di mana ini kalian bisa dapetin extra diamond tiap kalian melakukan pembelian. Jadi jangan sampai ketinggalan, mending kalian langsung aja download aplikasinya di dg.live/download atau bisa juga cek di Play Store kalian. Jadi langsung aja ya kan dibuka HP-nya, di download aplikasinya namanya Dunia Games. Oke. Di Siska ini kan punya kegiatan yang sangat banyak ya. Dan Cigul juga melihat Siska ini tuh cukup aktif dan rutin untuk cover-cover lagu di YouTube. Ini boleh diceritain nggak sih itu prosesnya sampai bisa nge-cover lagu tuh gimana? Kayak proses pemilihan lagu, perekaman itu gimana sih Siska? Mostly semua lagu yang ada di YouTube aku tuh adalah lagu-lagu yang aku suka. Jadi buat prosesnya aja tuh emang banyak lagu yang aku rekamnya di kamar, pakai mic sendiri, edit vokalnya sendiri, tag video sendiri. Tapi juga kalau masih di JKT, kadang-kadang tuh bisa minta tolong kakak dokumentasi buat tolong dong bantuin tag video, tolong dong bantuin buat recording gitu. Cuma kalau aku sendiri sih, emang itu anak itu suka banget bikin sibuk dan bikin susah diri sendiri. Jadi itu meskipun aku ada yang bantu tuh rasanya kayak nggak apa gue aja gitu. Tapi kalau sekarang aku biasanya kalau cover lagu tuh seringnya kan short di TikTok atau misalkan di Reels. Cuma kalau misalkan di YouTube masih juga, cuma mungkin gak serutin dulu. Mungkin akan aku rutinkan lagi. Ditunggu ya guys, ada sesuatu di Natal kali ini. Apa tuh? Kayak berarti ini baru di-spill di live kita ya. Berarti akan ada sesuatu di YouTube-nya Siska. Sesuatu banget. Sesuatu yang sangat luar biasa nih. Untung kalian nonton, kalian jadi tahu kan bakal ada sesuatu yang banget gitu ya di YouTube Siska gitu. Berarti Siska ini kalau lagu-lagu gitu ya, genrenya tuh suka apa sih sebenarnya? Apakah semua lagu kamu suka atau kalau khusus untuk cover itu hanya lagu-lagu Indonesia aja kah atau harus lagu-lagu Inggris kah atau gimana tuh? Kalau misalkan cover itu kan yang pasti lagu yang aku suka. Cuma kalau misalkan genre itu aku tuh suka banget lagu jazz, R&B, pop. Oke. Jadi kayak ketiga ini yang kayak aku suka dengerin gitu. Pasti itu yang akan dibawakan ya. Tapi kalau misalnya nih sebagai aku kan penggemar Siska juga nih, aku suka banget dengerin suaranya Siska yang sangat indah banget menenangkan hati, jiwa dan raga. Kalau kita mau request
apakah requestan kita ini para fans kamu tuh bisa terdengar dan kamu coverin kah? Boleh, Boleh ya. Berarti mungkin boleh. sekali requestan fans. Jadi kayak kita mau request kamu nyanyi lagu ini gitu supaya di coverin di YouTube kamu. Boleh ya? Oh, di YouTube ya? Boleh, Atau di tapi aku eh lihat dulu gimana nanti. lihat lagunya ya. Iya. Ah, baik. Emang mau request lagu apa sih? Nah, itu nanti boleh tuh teman-teman komen ya, request lagunya di bawah ya. Komen, komen, komen. Oke, kita balik lagi nih. Balik ke masa-masa JKT48. Siska ini kan Oke. bawain setlist tuh berarti kurang lebih 10 bahkan bisa lebih. Dari 10 setlist ini, kalau disuruh pilih satu, setlist apa sih yang paling Siska suka dan kayak ini tuh gue banget? Hmm, yang paling aku suka adalah Sakagari Satu aja. sama oh, satu aja. Ya, satu aja ya. Kalau gitu Rena Kenshi Jurei sih. Oh iya, kalau unit songnya apa tuh di RKJ tuh? Aku juga sebut RKJ. RKJ, aku bawain RKJ. Oh, itu kamu banget ya. Di satu tempat. Oh, berarti kamu suka itu yang kamu paling suka banget ya. Iya, suka banget sih. Oke, kalau ngomongin setlist tersulit, menurut kamu setlist apa sih yang kayaknya kok berat banget ya ini setlist ya? Lagunya sulit, gerakannya sulit. Aduh, Yang paling sulit menurut aku dari aku membawakan setlist ini adalah Ramune no Nomikata. kenapa? Apa yang membuat itu sulit? Karena kalau misalkan setlist yang lain itu kan, oh mungkin karena waktu itu kita pas latihan tuh, oh pas latihan itu kayak terjeda-jeda gitu Kak Cigo. Jadi misalkan udah latihan full nih, tapi tiba-tiba sebulan misalkan diundur Sonichinya, habis itu diundur lagi karena waktu itu kalau nggak salah apa masih COVID ya waktu itu ya? Enggak sih, kayaknya waktu itu emang ada kayak eh, aku lupa karena apa. Jadi emang abis latihan jedanya lama, latihan jedanya lama gitu. Jadi pas dicoba lagi tuh kok badannya tuh jadi sulit. Tapi mungkin nggak semua member ngerasa gitu sih, kayak gue doang nih. Tapi kayak emang menurut aku itu Banyak. susah banget sih tulis. Tapi kalau ngomongin lagu, kan kamu ini cukup apa ya detail mengulik-ulik lagu gitu kan, dan kamu kan juga paham betul tuh nada dan segala macam. Menurut kamu dari semua lagu yang pernah kamu bawain di JKT, ada nggak satu lagu yang tingkat kesulitannya tuh sebenarnya tinggi banget untuk dinyanyiin, yang kayak wah susah nih Buat nyanyi ya? untuk dinyanyikan, Apa ya kak? yang kayak Oh, ya, Fortune Cookie yang mencinta. oh kenapa tuh kenapa tuh kenapa Fortune tuh? Cookie yang mencinta kan kita kan kalau nari kan enak ya. Maksudnya Iya, kayak ya udah nari aja gitu. Nyanyinya juga bareng-bareng, ganti-gantian. Cuma aku waktu itu pernah nyanyiin lagu Fortune Cookie yang mencinta itu live dan full dan itu susah banget karena bro ngos-ngosan bro. pas hehehe ya, kayak udah habis tenaga. Ih, udah kayak besat-besat nih lagu nggak berhenti-berhenti liriknya. Benar sih, cukup panjang ya soalnya ya, liriknya dan juga Iya. ya. Tapi Oke, mostly karena emang lagu JKT itu liriknya banyak, padat, dan biasanya kan kita nyanyi bareng-barang kan. Jadi kalau dinyanyiin solo tuh emang kayak istilahnya harus ada yang di improv-improv dikit nih buat kayak ngambil nafas, buat break gitu. banget ya. Oke, anyway, aku cukup penasaran. Kan kamu kan member nih. Tapi kamu punya nggak sih Oshi kalau di JKT48 yang kamu kagumi gitu? Kayak even yang udah nggak di JKT juga sekarang nggak apa-apa. Kayak siapa sih idola kamu yang cukup menginspirasi selama kamu menjadi member? Hmm. Kalau misalkan di member tuh pasti kayak semuanya tuh bisa menginspirasi dengan warnanya dia sendiri gitu. Ada yang jawab lagi Nabila, iya bener. Jadi dulu tuh aku mungkin mungkin karena apa ya dulu kan mungkin bias kali ya, tapi nggak bias sih kayak emang karena Nabila tuh menurut aku keren banget karena awalnya tuh merasa mirip ya dulu. Tapi iya sih agak mirip sih bener-bener. Enggak, tapi kalau dulu kan emang masih masih poni samping, masih bocil yang kayak aduh, dulu tuh kalau misalkan ada yang bilang mirip kan Nabila tuh aku tuh kayak take it as a compliment gitu. Jadi pas emang kalau misalkan ditanya Ocia siapa mungkin kan Nabila karena emang nyampe sekarang tuh kalau lihat Nabila tuh kayak oh my god, Oh my she god, is my Oshi gitu. tuh. Ternyata Oshinya seorang Siska adalah Ganabila. Idola lagi nih ya, ngomongin masalah idola. Ini Cigu lihat-lihat ini Siska ini cukup tergila-gila ya, dan juga merupakan fangirl dari
aktor asal Thailand, khususnya yang bernama Taitawan. Apakah betul itu Siska? Sebenarnya aku suka Taitawan, tapi sebenarnya kalau tergila-gila tuh aku sama Art Pirapat. Oh, Elmi Rapat yang kamu itu sempat datang ke virtual fan meet-nya ya? Oh, bukan virtual doang, aku udah datang ke fan meet ya beneran. Demi apa kok bisa? Itu gimana caranya kamu bisa sampai ke sana? Apakah karena lagu kamu? Aku sempat denger lagu kamu tuh kayak lagu fangirl banget ya? Atau gimana tuh? Nah, lagu Fangirl itu emang terciptanya gara-gara si Earth. Oh. Terus Terus waktu itu kamu uh, gimana? kalau aku datang ke fan meet-nya tuh di bulan September kemarin aku solo trip ke Thailand. Kayak Sendiri? demi aku mau nonton banget, Earth mau ketemu banget gitu. Itu berarti kamu war tiket atau gimana? Kan pasti kan penggemarnya juga banyak. Dan kamu tuh di luar negara itu gitu loh, warga negara Indonesia yang pasti akan lebih berat saat war tiket. Sampai akhirnya dapat prosesnya gimana sih Siska? Lebih Ini tepatnya itu tuh aku waktu itu warnya tuh dari handphone doang dan kayak pakai provider nggak pakai wifi. Habis itu aku lebih ke panic buying sih, jadi aku salah milih kursi gitu. oh iya salah milih, tapi untungnya dapet kan. Dapet row 3. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tadinya mau row berapa? Satu. Row 1 dong. Aduh, terus itu perasaannya gimana akhirnya ketemu sama RT Rapat? Nggak apa-apa sih, soalnya kan ada foto barengnya juga kan, kita ada tos-tosnya juga. Aduh, aku jadi gestrek deh ngomong. Jadi kayak pas tos tuh kayak, oh my god, apakah gue memegang tangan Earth gitu. Oh my god, akhirnya kamu melihat sosok nyata itu depan mata kamu ya? Iya, dan gak sih gue, aku tuh kebeli 2 tiket by the way. Apa? Kamu beli? Aku kebeli 2 tiket. Jadi, kamu bisa foto 2 kali dong? Aku mau 2 kali dan terus 2 kali. Gak apa-apa, bagus, menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau boleh, apa sih alasan kamu menyukai si Art Pirapat ini? Apa yang bikin hati kamu tuh berdebar-debar dan kayak, gila, dia itu idola aku gitu? Mungkin karena entah kenapa ya aku tuh melihat Earth tuh kayak buset nih cowok tuh cowok banget. Oh my god, ini nggak bisa nih, ini platform Instagram gue udah penuh dengan kegesrekan. Jadi gitu sih paling. Oke, berarti kamu ngidolain dia tuh dari kapan sih? Apa udah lama? Apa karena 2021. dari film atau dari apa tuh? Kamu suka sama dia? Ingat nggak? Sebenarnya aku udah tahu dia dari dulu kayak emang dia kan emang aktor Thailand gitu. Cuma yang emang bener-bener kayak still my eyes gitu ya, still my attention tuh 2021 pas dia main series sih. Luar biasa ya, langsung dia itu mengambil hatinya Siska ya. Luar biasa sampai ke sana. Selain Arti Rapat, siapa lagi yang kamu suka tapi belum kesampaian untuk ketemu nih? Taitawan sama Nanon Kerapat. Oh, itu kamu pengen banget ketemu. Tahun depan ada goals mau ketemu ya berarti ya? Minggu ini ketemu. Minggu ini? Kok bisa ceritain? Kok bisa? Jadi di apa minggu ini tuh ada event Game MTV Musicon gitu. Dan itu ada Earth, ada Nanon, ada Perth, ada Gawin, ada kayak berapa belas cowok dan itu kayak semuanya favorit aku. Jadi kayak aku udah pusing dari sekarang. Jadi kamu nanti bakalan ketemu mereka semua? Bisa foto sama semuanya? Enggak, jadi aku pilihnya foto sama Earth. Art lagi? Iya. Sangat setia ya dengan dia. Mana kipas portable gue? Ini kayaknya langsung merah ya mukanya Siska ya, langsung sangat bersemangat. Aku ikutan semangat nih. Masa sih ya ampun. Luar biasa. Oke. Berarti itu yang nanti akan Siska temui dalam minggu ini. Enak ya Siska ya, kamu adalah salah satu sosok fangirl yang berhasil. Saya bangga. Amin. Oke. Kalau ngomongin game nih Siska, kamu sendiri tuh suka main game gak sih? Aku suka main games, aku suka main Apa Cooking tuh? Mama. Oh, Jangan ketawa dong, Cigo. nggak tahu. Ini kayak kan berarti kan kamu nanti punya bakat untuk masak kan ke depannya kan? Iya, aku juga main apa lagi aku? Happy Pet Story. Oh, yang seru-seru gitu. Tapi aku pernah main Mobile Legends juga loh, by the way. Iya, pakai hero apa inget nggak? Apa enggak? Iya. Ya. Nana. Oh, Nana oke loh, cukup bagus Nana, loh. bener ya, ada Nana kan? Ada Iya, kok, ada. Nana. Aman. Takut salah ngomong. Iya, bener Nana, aku pakai Nana. Oh, Nana. Tapi
Selain Oh itu ada game, iya. itu kamu mainnya pakai HP semua gamenya atau ada juga Pakai HP. game PC nggak J- main? Game PC gak main. Gak main Hmm, sih, Kak. oke, oke. Selanjutnya nih, ini pertanyaan deket-deket pertanyaan terakhir ini. Ini boleh nggak sih kamu bagiin sedikit tips, kan kamu ini di JKT cukup lama, terus menjadi salah satu member yang cukup berhasil juga dan sangat berhasil lah, banyak banget karyanya dan bener-bener bakatnya luar biasa. Boleh nggak sih bagiin tips mungkin buat teman-teman semuanya yang pengen juga jadi kayak kamu dan ngidolain kamu terus pengen jadi member JKT48. Kira-kira tipsnya supaya bisa ikut audisi dan bisa kepilih jadi member tuh apa sih? Yang pastinya harus percaya diri, habis itu kayak punya semangat. Kalau misalkan kalau mau ikut audisi JKT48, pas kita udah masuk tuh berarti kita udah nggak main-main lagi. Berarti emang kayak udah harus serius karena perjalanannya tuh panjang nih, panjang banget sampai kamu mungkin bisa mencapai apa yang kamu inginkan atau misalkan bisa melakukan banyak hal di situ. Jadi mungkin kayak jangan pernah bermain-main kalau misalkan dengan mimpi. Terus mungkin lebih serius lagi. Terus kalau misalkan tips untuk yang kan sering tuh banyak yang tanya kalau misalkan bisa nggak ya kak aku masuk JKT, bisa nggak ya kak? Menurut aku sih semuanya bisa ya, asal punya keyakinan dan yang pastinya punya kayak semangat buat berlatih. Karena kalau misalkan semua orang bisa daftar, tapi kalau misalkan attitude atau misalkan manner itu nggak semua orang punya. Jadi menurut aku yang paling penting itu. Wah, tuh teman-teman jangan lupa ya, berarti jangan main-main dengan mimpi karena kalau kita juga mimpinya segini, nanti yang dicapai segini. Kita harus fokus mencapai mimpi kita yang besar. Terus kamu juga harus tetap semangat, terus harus percaya diri dan juga punya manner yang baik. Benar banget karena semuanya kan bisa daftar ya. Memang kadang kita nggak ada yang tahu rezeki orang, tapi jangan juga berhenti untuk berjuang dan berusaha. Betul Siska? Ya Siska nih, Oh, luar yes. biasa sampai akhirnya juga kan bisa dapat banyak penghargaan. Oke, menutup tahun 2023, kira-kira wish dan juga harapannya Siska di 2024 tuh apa sih? Semoga bisa rilis single. Amin. Terus semoga bisa lebih banyak tampil, jadi bisa banyak ketemu sama kalian semua yang mungkin nggak bisa ketemu di Jakarta. Terus lebih bisa bahagia dengan diri sendiri dan Iya, bisa kasih kebahagiaan juga buat orang lain dan sehat terus itu aja. amin. Semoga semuanya tercapai, semuanya terkabul ya Siska ya. Nah, Amin. kalau ini super terakhir nih ya, kita kasih pertanyaan, habis itu kita akan seru-seruan main game. Ini Oke. kalau sendiri, kira-kira kedepannya ada nggak sih kolaborasi atau project-project yang mungkin kedepannya nih bakalan ada dan tayang gitu, supaya kita tuh tahu di spill tipis-tipis gitu, kira-kira bakal ada project besar apa kedepannya? Kalau kolaborasi sih belum ada. Cuma aku pengen banget emang bisa punya proyek kolaborasi sama penyanyi lain. Mungkin kalau proyek yang paling dekat adalah hari hari Kamis besok aku ada nyanyi di Stalk SCBD. Jadi di SCBD itu ada launch gitu namanya Stalk. Kalau yang mau nonton bisa aja langsung RSVP dan cek Instagramnya Stalk SCBD. Terus hari Sabtu nanti aku ada tampil di Kemendikbud di acara Pusaka. Jadi yang buat nonton bisa cek di Instagram Cerdas Berkarakter milik Kemendikbud dan kalian bisa isi Google Docs-nya untuk mendapatkan konfirmasi kalian bisa nonton langsung di sana. Jadi ya buat fans-fansnya Siska yang kangen dan pengen ketemu ya kan, bisa langsung datang ke project-projectnya Siska selanjutnya yang tadi udah di spill. Oh iya, tahun depan ada Lost Man Broto Wah, series. tuh nanti bisa lihat aktingnya Siska di situ ya. Luar biasa. Pokoknya tungguin aja banyak banget project barunya Siska. Oke, sebelum kita main games ya Siska ya, kita bakal main games jawab-jawab Oke. cepat. Tapi sebelumnya gue juga mau kasih info kalau di dunia games itu ada yang namanya Google Play Pass. Jadi kalian itu tuh bisa dapetin dan juga mainin game apapun di Play Store dengan cuma bayar 30.000 aja. Gokil banget kan? Modal 30.000 bisa main sepuasnya, mainin game apapun yang ada di Play Store. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Langsung aja kalian payment sekarang juga. Caranya gampang banget. Langsung cek di duniagames.co.id atau langsung download aplikasinya di Play Store kalian atau bisa ke dg.live/download. Oke, kalau gitu kita main game. Kamu udah ready belum Siska? Oke, let's go. Jawab cepat. Oke, kita mulai ya langsung. Kamu hanya bisa jawab satu ya, jangan dua. Oke, Itu lebih baik. Oke, pilih nyanyi atau ngedance? nyanyi.
rekaman lagu seharian atau latihan koreografi seharian? Rekaman lagu seharian. Suara suara bagus atau jago ngedance? Pilih mana? Suara bagus. Lupa lirik atau lupa koreo? Lupa Korea. Kalau lupa lirik lupa tahu ya. Terus kamu lebih suka horror atau romance? Romance. Karena pilihannya horor, aku gak suka horor. Oh, oke. Konser atau fan meeting? Fan meeting. Ini dari lu fan girl dan berhasil. Karena biasa kalau fan meeting tuh benefitnya banyak, bisa tos gitu. Oh, bener banget. Bisa ada interaksi yang lebih intimate ya. Lebih Iya. Oke. Ini selanjutnya. Thailand atau Jepang? Thailand. Sesuai ya. Ini fan girl yang sangat sukses ya nih sepertinya. Luar biasa. Terakhir, lebih pilih cover lagu atau cover dance? Cover lagu. Oke, nah itu dia tuh. Tanya jawab cepet, thank you banget Siska. Tapi nih ya, ini dari tadi yang nonton semuanya tuh udah pada huru hara karena mereka juga pengen pertanyaannya dijawab sama Siska. Jadi nanti ini berarti tim DG aja yang pilih pertanyaannya ya? Atau Siska mau pilih? Kita Iya boleh. boleh. Kalau kamu mau pilih juga boleh. Ada nggak yang mau kamu pilih? Lihatnya di sini ada nih question. Oh ini nih. Kalau kamu mau pilih Iya. boleh pilih 5, pilih 5. Pilih 5 ya? Yes. Mungkin Disebutin ya, biar nanti bisa dicatat tim dari Dunia Games karena nantinya buat pertanyaan yang berhasil dijawab oleh Siska akan mendapatkan voucher Google Play total senilai 1 juta rupiah. aku mau jawab ini nih. Ini tadi udah dijawab tapi ya. Oh ini aja deh, adakah keinginan atau tujuan yang belum tercapai hingga sekarang? Ini ditanya sama Kak Cakra Faizar. Cakra Faizar, oke. Ini aku langsung jawab. Boleh langsung jawab. Jadi mungkin keinginan dan tujuan yang belum tercapai adalah bikin album ya. Karena kan terakhir kan bikin EP isinya 5 lagu. Aku pengen banget punya album yang isinya 12 lagu. 12 lagu. Jadi semoga bisa. Habis itu yang berikutnya setelah grad dari JKT48 kedepannya kira-kira karir dan pencapaian apa sih yang pengen kakak raih? Ini dari Kak Anthony_Huda. Anthony_Huda ya? Iya. Oke, boleh langsung dijawab. Jadi kalau misalnya habis grad, pencapaian yang pengen aku raih itu adalah bisa solo trip lagi. Ke Jadi Thailand lagi. kalau misalkan enggak, aku pengen banget bisa ke negara yang jauh kayak Eropa gitu. Jadi kan mungkin kalau misalnya abis graduate kan rasanya kan bisa istilahnya bisa ngatur nih kita mau liburnya kapan. Jadi aku pengen banget sih. Bisa punya ini ya pengaturan jadwal sendiri, healing. Abis itu ini dari Syahkira_777. Syahkira_777. Nah, apa tuh pertanyaannya? Apa sih yang membuat Kak Siska itu suka banget dan hobi nyanyi? Jadi yang bikin aku suka dan hobi nyanyi itu adalah emang dari dulu tuh udah dicemplungin sama bapak dan ibu. Jadi kayak emang dari kecil banget tuh udah dicemplungin. Jadi sering ikut lomba-lomba juga. Pernah ikut sanggar juga dulu. Jadi emang ngerasanya oh emang aku diarahkan ke sini dan kebetulan aku juga suka gitu. Jadi itu aku tetap lakuin sampai sekarang. Berarti mungkin juga ini Siska punya bakat dan darah dari orang tua ya? Orang tua kamu juga ini musisi kah atau gimana? Suka musik sih Kak. Misalkan ibu tuh dulu nyanyi juga di gereja. Kalau bapak tuh main piano. Serasi ya. Pantas anaknya bisa semuanya ya, luar biasa. Oke, pertanyaan keempat. Coba dipilih nih Siska. Kepingin gak sih punya series sendiri terus soundtracknya diisi sama Pisiska dari Kak Tadeus Widi 17. Tadeus Widi 17. Oke. Punya series sendiri
Dan soundtrack, aku tuh pengen banget sih aku bisa isi soundtrack di series atau film. Jadi semoga ada nih yang mau film atau seriesnya diisi sama laguku mungkin. Oh, Boleh banget. boleh banget. Tapi kamu sendiri pengennya membawakan lagu apa nih Siska? Lagu yang bertema cinta kah atau lagu yang bertema apa nih? Kalau misalnya kamu diminta untuk mengisi soundtrack lagu untuk film. Lagu ilusi sih. Jadi dia tentang kayak orang yang ilusi sendirian, dia pikir dia bahagia, tapi ternyata itu cuma dia doang yang ngerasain. Oh, wow, keren banget. Oke, good. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pilih. Pertanyaan terakhir ya. Oke, dari Kak Kam, KAM, dot K11. Kam dot tadi dari K11. K11 KAM dot K11. Oke, apa Iya. Selain cover lagu, adakah hal lain yang mau dicoba buat konten YouTube kamu? Sejujurnya, deep down di paling terdalam hatiku tuh emang kayak ada pengen banget aku bisa bikin kayak beauty vlog atau beauty influencer gitu. Tapi I don't know how to start dan aku tuh kayak ngerasa kalau misalnya ngomong di kamera tentang jelasin mereka tuh kayak belum terbiasa. Jadi kalau misalkan someday aku bisa bikin, aku pengen bikin vlog atau enggak kayak beauty review yang kayak ini loh yang kayak ini ya guys ini bagus banget loh guys gitu. Oh, berarti kamu suka ya. Tapi memang kamu aku lihat juga make upnya bagus loh. Aku tuh suka ini make up sendiri kan. Make upnya tuh Iya. kayak proporsional gitu loh, sesuai gitu. Pas di muka nggak kurang tapi nggak yang berlebihan. Kayak kamu harus mulai deh. Kayaknya kamu harus dapet tekanan supaya kamu mulai. Itu yang Tekan dapat aku, tekan aku. tekan. Nah, gitu. Oke, seru banget. Oke, berarti tadi itu udah ada 5 pertanyaan yang dijawab sama Siska dan congratulations buat 5 pertanyaan tadi karena kalian berhak mendapatkan voucher Google Play itu total senilai 1 juta rupiah. Tapi aku boleh nanya satu hal nggak Siska? Tambahan dong pertanyaan dari aku. Boleh. Kan kamu suka banget nyanyi nih, ya kan? Iya. Terus udah pernah ngadain konser juga dan udah di sana sini. Ada nggak sih artis Indonesia yang pengen banget kamu duet bareng dan bikin project bareng? Tapi penyanyi Indonesia yang kamu juga idolain banget dan pengen banget kalau ada kesempatan tuh nyanyi duet bareng. Aku nggak pernah berubah jawabnya selalu ke Afgan. Oh really? Iya. Kenapa tuh? Kenapa ke Afgan yang kamu pilih gitu? Karena aku suka banget suara Kak Afgan karena serak-serak basah dan emang kayak berat gitu. Jadi kayak aku dan kebetulan kan orang kan banyak bilang sis kenapa sih suara lo kayak orang serak gitu. Tapi kayak emang serak, emang kayak gini kan suaranya. Jadi aku pengen banget kayak punya lagu sama Kak Afgan atau nyanyi bareng lucu banget. Semoga Afgan bisa denger dan siapa tahu kamu bisa bikin something yang keren banget sama Kak Afgan ya. Amin. Punya Kak Afgan yang paling kamu suka yang mana tuh? Ini sangat klasik dan tidak pernah lekang oleh waktu. Apa tuh? Sadis sama ini. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Itu gila banget sih. Tapi memang Afgan kelihatan banget kayak angkatan 90-an ya. Angkatan Iya. baru kayak udah nggak gitu tahu tentang Afgan nih. Oke, tapi keren banget itu lagunya benar-benar bagus-bagus semua. Dan semoga Cigo doakan Siska dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan kakak Afgan ya. Oke. Amin. Anyway, buat teman-teman semua yang lagi nonton, yang pertanyaannya belum kejawab sama Siska, tenang, jangan sedih yang belum kepilih, karena di DG Cheat alias Dunia Game Cheat yang tayang setiap hari Rabu ini, bakalan ada bintang tamu terus-terusan dan bakalan ada juga nih ya, kesempatan untuk mendapatkan hadiah juga total senilai 1 juta rupiah. Jadi kalian jangan lupa nih untuk nonton terus DG Cheat setiap hari Rabu jam 4 sore. Nyalain loncengnya ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga kalian kasih pertanyaan untuk bintang tamunya supaya kalian bisa mendapatkan total 1 juta rupiah dari Dunia Game. Nah, ini Cigo sebenarnya udah sedih banget sih karena nggak berasa bentar lagi harus berpisah sama Siska. Gak kerasa sih. Gak kerasa kayak kita baru mulai kan. Lanjut lagi. Wah, sampai jam 8 gak sih?
sampai jam 8 nggak sih? Kayaknya harus lama ya. Soalnya asik banget ngomong sama Siska tuh bener-bener topiknya nggak habis-habis ya, Kak. Thank you Kak Cigu. Tapi nih sebelum kita mendekati closing dan berpisah, boleh nggak sih Siska? Kan kalau ngeliat kamu tuh kayaknya identik dengan lagu ya kan, dengan suara kamu di pesawat kertas yang viral banget itu, kayak semua media sosial itu ya viral banget kalau ketik nama Siska pasti pesawat kertas. Boleh nggak? Kamu nyanyi sedikit dong buat teman-teman DG sebelum kita closing. Boleh, boleh, Boleh ya? boleh. Oke, satu kertas ya. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sanbyaku Jugonichi. Jadi flashback aku jadi pas jadi member dulu. Oh, Keren banget. makasih Kak Cigu, seru banget hari ini. Seru banget. Anyway, terima kasih banyak Siska udah mau mampir ke sini, udah mau ngobrol-ngobrol bareng, udah nyempetin waktunya seru-seruan bareng kita. Kira-kira Siska ada yang mau disampaikan nggak nih buat para penonton setia dan juga para fans-fansnya Siska sendiri? Terima kasih banyak semuanya udah nonton hari ini. Dan semoga sukses terus untuk Dunia Games. Jangan lupa juga untuk saksikan keseruan Dunia Games di live Instagram setiap hari Rabu jam 4 sore di Instagramnya duniagames.co.id. Yes. Dan itu tuh nanti juga bakal banyak banget hadiah buat kalian. Pasti tuh menarik banget ya Kak hadiahnya ya. Pasti ganti-ganti juga gak sih hadiahnya? Iya bener kalau doang kalian bisa dapat hadiah yang keren banget ya nggak? Yes. Dan ada guest star-nya juga, jadi kalian gak akan bosan. Jadi jangan lupa pantengin terus, follow juga DG Dunia Games, dan jangan lupa untuk selalu kalau misalkan beli-beli tentang Mobile Legends di Dunia Games ya Kak. Betul, top apa di dunia. Dan Siska jangan juga ini ya bosen-bosennya kalau kita undang lagi ngobrol-ngobrol lagi, mau ya? Ayo banget dong. Okay. Nanti pas next time diundang aku udah bisa main Mobile Legends deh. Boleh, kita mabar bareng. Boleh. Enggak yang jago-jago banget. Jadi kita bisa bareng gitu ya, kita ya. Oke. Sebelum ditutup, ini Cigul punya informasi penting nih. Ada 5 informasi penting. Boleh ya kita dengerin dulu ya? Boleh dong. Yang pertama, ini kalian kalau di dunia games itu ya bisa beli diamond dengan harga super duper murah banget, dan metode pembayarannya itu ya itu gampang banget. Jadi nggak pakai ribet, pokoknya set klub. Kalian bisa bayar pakai Dana, OVO, GoPay, QRIS ataupun pulsa. Jadi langsung aja cek di duniagames.co.id. Terus nih yang kedua nih ya, bulan Desember itu kan identik dengan akhir bulan yang mana banyak banget promonya ya nggak sih, sale di mana-mana gitu kan, masa-masa kita menghabiskan budget gitu untuk menyenangkan diri sendiri, untuk belanja, namanya juga lagi liburan kan. Nah sama juga seperti dunia games yang punya banyak promo. Jadi di bulan ini itu buat kalian para pemain Mobile Legends, para pemain Free Fire, tenang ada promo menarik. Jadi kalian itu bisa dapetin extra diamond dan juga bonus skin. Bisa pamer skin tuh dengan gratis. Jadi langsung aja cek di websitenya Dunia Games atau download aplikasinya di Play Store kalian. Nah yang ketiga nih, Siska nih kalau weekend biasanya kemana nih? Kalau weekend aku ke gereja atau enggak nyobain resto-resto yang belum dicoba biasanya. Abis graduate jadi banyak makan. Jadi banyak makan dan jadi seru juga karena punya kegiatan baru. Nah kalau di Games ini kamu tahu nggak sih tiap weekend kita itu punya promo yang namanya weekend deals. Jadi buat kalian yang mungkin weekend kayak nggak tahu harus ngapain, masih jomblo tapi suka main game, kalian mending langsung aja ikutin promonya weekend deals dari Dunia Game, karena kalian itu bisa dapetin promo yang super duper murah banget. Start promo aja
mulai 8 ribuan aja, itu super duper murah banget. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek di websitenya di duniagames.co.id. Nah Siska, nggak cuma promo aja nih ya, Cigu juga mau ngasih tahu, kalau misalnya kayak kamu nih pengen mabar tapi bingung kan mabarnya sama siapa gitu kan, kamu bisa juga nih cek ke Dunia Games karena di sana tuh punya community juga dan sering banget mereka itu ngadain turnamen-turnamen gitu kan, kamu bisa belajar, dapat teman baru, itu di websitenya Dunia Games. Jadi kalian bisa langsung aja follow Dunia Games dan juga kepoin Instagramnya karena ada semua turnamen mulai dari Mobile Legends, Free Fire sampai Valorant. Jadi kamu nggak usah sedih kalau nggak bisa main. Ada komunitasnya di sana. Dan terakhir banget seperti biasa, Cigul mau bikin kalian iri dengan jaket yang keren banget ini. Varsity yang gokil banget ini, dan gak cuma Varsity tapi ada juga baju, ada juga tumbler, dan masih banyak merchandise lain yang eksklusif banget. Ini kolaborasinya Dunia Games X Style Lalat. Tapi nggak dijual sih Kak. Jadi ini tuh kita nggak jual. Tapi kalian bisa dapetin ini secara cuma-cuma dan gratis dengan cara rajin-rajin top up di Dunia Games. Jadi kalau kamu top up, bakalan dapetin DG poin, nah kamu tinggal redeem poinnya, dan kalau udah banyak bisa ditukerin. Keren banget kan? Tuh guys, jangan sampai melewatin kesempatan emas ini. Yes, betul banget. Nah, itu dia no informasi dari Cigu. Sekali lagi, terima kasih buat Siska. Thank you Kak Cigu. Terima kasih juga untuk para penonton setianya DG Cheat. Kita ketemu lagi hari Rabu besok dengan bintang tamu yang gokil banget jam 4 sore. Dan akhir kata, ini Cigu minta maaf kalau ada salah kata perbuatan ya. Sukses selalu untuk Siska. Sehat selalu juga. Dan juga amin. Sehat selalu untuk semua teman-teman yang nonton. Pamit undur diri ya. Bye-bye. Bye semua. Siska.